Sahabat Tani, selamat datang di channel Bakor Racung. Kali ini kita berada di lahan persawahan daerah Ngawi. Kita lihat padi sudah mulai berisi, sebentar lagi sudah mulai menunduk ya. Nah, sahabat Tani, kali ini kita akan bicarakan tentang sebab dan beberapa hal yang mempengaruhi adanya padi padi merah. Itu karena disebabkan oleh banyak hal ya, dari penyakit ataupun hama. Baik dari awal tanam, masa vegetatif maupun masa generatif, padi pasti mengalami daun yang berwarna merah. Banyak hal yang mempengaruhinya seperti kekurangan nutrisi karena penyakit maupun hama. Jadi saya petani tetap pantengin terus channel Bakor Racung. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi dan sharing tentang apa itu yang mempengaruhi adanya padi merah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit solusi dan informasi untuk sahabat tani semua untuk dalam mengelola lahan pertaniannya. Sahabat tani tetap semangat dan salam sukses selalu. Sahabat tani, pada video kali ini kita akan membicarakan dan sharing-sharing tentang padi merah. Apa itu padi merah? Padi yang mengalami perubahan warna pada daun, batang, ataupun bulir pada saat masa awal tanam sampai masa bunting. Bisa menjadi indikasi serangan seperti hama atau serangan penyakit ataupun kekurangan unsur hara. Padi merah bisa disebabkan banyak hal ya tentunya, dari lingkungan lahan bisa, kekurangan nutrisi bisa, maupun adanya hama dan penyakit. Sebelum melakukan pengobatan harus dilihat dulu dan diamati secara sesama penyebab utama dari adanya padi merah tersebut. Di bawah ini ada beberapa solusi pengobatan yang bisa dilakukan tergantung dari penyebab padi merah tersebut. Yang pertama adalah kekurangan nutrisi. Penyebabnya ada defisiensi unsur hara seperti nitrogen, fosfor, ataupun kalium, bisa menyebabkan daun padi berwarna merah atau kekuningan. Solusinya gunakan pupuk N atau urea jika daun pucat kekuningan. Tapi harus dilihat kondisi lahannya, karena pemberian N tinggi harus lingkungan dalam keadaan normal. Lebih amannya gunakan pupuk seperti Ultradep, Java Green, dan lain-lainnya. Kemudian tambahkan pupuk fosfor atau SP36 jika tanaman kerdil ataupun pertumbuhan lambat. Berikan pupuk kalium KCl jika daun terlihat bercak coklat. Bisa pula tambahkan ZPT seperti Atonik ataupun Dekamon. Kemudian bisa ditambah juga dengan Leli dari PT DGW. Kemudian penyakit jamur atau bakteri, penyakit hawar daun atau bakteri HDP atau blast atau kresek. Gunakan fungisida berwarna aktif seperti Mancozeb atau Dibenoconazole. Atau untuk jamur, gunakan bakterisida berbahan aktif streptomycin untuk infeksi bakteri. Bisa juga gunakan pestisida yang berbahan aktif tembaga seperti Nodok ataupun Kuproxat. Perbaiki pengairan untuk mengurangi kelembapan berlebih. Yang ketiga adalah serangan hama seperti hama sundep, walang sangit, warang batang coklat, dan lain-lainnya. Solusinya tentunya gunakan insektisida seperti Virtaco, Insipio, Spontan untuk sundepnya. Kemudian gunakan imidacloprid atau buprofesin untuk seperti Ahbidor, Plenum, dan lain-lain untuk walang dan warangnya.
Sahabat tani pantau tanaman secara rutin untuk melihat atau memantau mencegah adanya hama dan penyakit. Yang keempat adalah faktor lingkungan dan kondisi tanah. Penyebabnya tentunya bisa karena kekeringan, kemudian ada genangan air yang mengendap, angin, ataupun perubahan cuaca yang ekstrim. pH tanah dengan keasaman yang tinggi dapat menyebabkan asam-asaman sehingga tanaman padi kerdil dengan daun yang rusak kemerahan bahkan bisa busuk. Solusi adalah pastikan sistem irigasi berjalan baik, hindari genangan air terlalu lama, berikan ZNSO4 zinc plus pemberian ZPT seperti atonik ataupun dekamen. Sahabat tani, itu tadi beberapa hal yang perlu diketahui dan beberapa solusi yang bisa dilakukan, dan tentunya masih banyak hal yang bisa dilakukan selain pembahasan di atas. Dan teman-teman sahabat tani bisa komen-komen tentang hal yang lain ya, yang berhubungan dengan pemeliharaan tanaman padi hingga panen. Sahabat tani, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar di bawah, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat tani, tetap semangat dan salam sukses selalu.